Yesus sudah hidup, sudah bangkit dari kubur, ya kan Bu Rena? Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di program Cicet dengan tema integritas. Wow, luar biasa tema untuk sore hari ini. Kita dituntut hari-hari ini untuk berintegritas. Kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Kita akan menyenangkan Dia. Dipuji layak disembah ya Bapa. Irabaya nama Shandarabaya Haleluya. Irabaya nama Shandarabaya layak disembah, layak dipuji. Amin, puji nama Tuhan, beri kemuliaan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Luar biasa Tuhan Yesus. Hari ini kita membahas apa Bu Deni? Integritas. Kalau bicara tentang integritas itu bicara apa? Bicara sesuatu uraian waktu. Kenapa saya katakan begitu Bu Deni? Karena apa? Yang menentukan kualitas itu biasanya waktu. Kalau kita menjalani kehidupan gak semudah apa yang kita bayangkan. Biasa dengan di tengah-tengah ada proses yang ada ya. Apakah kita masih bisa pegang apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, Bu Leni?
baik. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita mau ambil satu firman Tuhan yang luar biasa ya di Mazmur 25 ayat 21. Bisa Bu Leni bacakan? Firman Tuhan untuk kita sore hari ini di Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Haleluya. Menanti-nantikan Tuhan. Iya, tapi bicara tentang integritas itu bicara tentang ada satu kejujuran. Iya. Kejujuran yang timbul dari setiap apa yang perkataan, setiap tindakan kita. Ya. Nah, disinilah bicara apa yang harus kita kerjakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Dan kita juga menanti-nantikan ada satu kebenaran demi kebenaran yang kita pulihkan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin ada di bagian kerja, Ya, mungkin ada di usaha ya. Hari ini kita mau berbincang-bincang, saudara. Kita di sini tidak berkhotbah dan tidak untuk saling menghakimi, tapi kita mau ngobrol dan kita saling membangun. Apa sih yang membuat kita bisa bertumbuh lewat satu integritas? Karena dengan pernyataan bahwa dari hamba Tuhan yang luar biasa dari Pak Niko ya, bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Bagaimana kita menangkap baik-baik pesan Tuhan? Amin. Haleluya. Bicara integritas itu bicara satu uraian di mana Kaus berbicara gini, bicara tentang mengikuti prinsip moral, etika, kebenaran. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa satu integritas buat kita itu berarti ada satu rangkaian kehidupan yang kita jalankan, Bu Leni. Iya, betul. Bu Leni, kira-kira apa yang buat Bu Leni yang susah nih untuk mencapai namanya integritas? Kan kita nggak bisa melihat diri kita, Bu Leni. Kadang-kadang kita ngomong, kita ketemu ya banyak orang. Saya juga puji Tuhan diizinkan Tuhan di marketplace ya. Jadi ketemu banyak orang, kadang-kadang tuh bingung. Kita hidup di dalam Tuhan, lalu ketemu orang yang tidak di dalam Tuhan. Waduh, hancur-hancuran. Kadang yang di ngomong itu tidak sesuai. Biasa janji tinggal janji. Gitu. Hari-hari ini kita kalau lihat kalau Bu Rena nih punya teman atau punya rekan, apakah senang kalau ada orang yang pelitat-pelituk gitu ya, ngomongnya nanti A, besok sebentar lagi sudah B, sebentar lagi C, dia nggak pernah pegang omongannya. Kesel Bu Leni. Pasti kesel ya, sudah janji, contohnya hari ini kita deal ya, besoknya belum 5 menit ya Bu, nggak sampai, kayaknya nanti aja dulu, saya ada ketemu janjian dengan orang lain gitu. Gimana ya biasanya di bidang usaha seperti itu ya, apalagi di pandemi ini ya. Waduh, itu saya ngalamin banget Bu Leni. Jadi bisa terjadi itu kembali kepada diri kita ini setiap hari itu kita belajar. Setiap waktu saya terus berdoa Tuhan kuatkan saya, jangan sampai ya kita nih orang-orang yang dipilih Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tapi kita disamakan dengan dunia. Iya. Jadi integritas itu penting sekali buat apalagi kalau begitu berarti kita tidak berintegritas ya, tidak bisa memegang omongan ya, tidak bisa menepati apa yang kita ucapkan. Yang diucapkan dengan yang dikerjakan berbeda. Itu penting sekali, bukan buat orang usaha doang Bu Leni. Itu dalam sistem kerja, orang-orang kerja dia juga butuh banget. Kenapa? Karena waktu dia bekerja on time nggak masuk kerja. Sekarang apalagi dengan keadaan yang ada, mungkin ya dengan COVID yang sekarang ya, belajar mungkin di dalam hanya ketemu di online, walaupun lewat Zoom, walaupun lewat live bahasa online ya, mereka pun harus online. Contoh anak saya puji Tuhan sih ketemu ya, mungkin yang saya lihat anak saya yang begitu disiplin ya, dia walaupun bisa mungkin diganti jam untuk mengikuti kuliahnya, tapi dia enggak, dia Bu Leni, dia tetap bangun di jam-jam yang memang sudah ditetapkan. Alarm bunyi, saya sampai gini, puji Tuhan, anak saya mungkin dia standarnya seperti apa yang dia kerjakan, tapi itu menunjukkan. Nah, itu yang membuat saya tuh, wah saya pun harus seperti itu Bu Leni. Gitu. Kita harus melakukan apa yang kita bicarakan, menepati janji ya, apa yang kita ucapkan itu yang kita kerjakan juga. Ya, sahabat Ehdi, sahabat Cicet, hari-hari ini kita benar-benar dituntut tentang keintegritasan kita hari-hari ini. Apakah kita memegang janji kita? Kita punya sosok pribadi yang jadi salah satu panutan, contoh yang menjadi integritas itu seperti apa sih gitu ya? Seperti siapa? Ya, pastinya Tuhan Yesus pribadi. Ya.
bahwa man of integrity itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi bagaimana supaya kita juga bisa seperti beliau, seperti Tuhan Yesus, seperti Raja kita itu ya, satu-satunya jalan ya kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti Paskah yang sudah tercatat ya, kalau Yesus nggak punya integritas, Paskah itu tidak tergenapi, Bu Leni. Dia janji dia akan bangkit. Kalau tidak ada, itu tidak akan terjadi. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dengan satu sosok pribadi yang luar biasa, yang menyelamatkan hidup kita, yang memberkati hidup kita. Kenapa enggak? Kita mungkin di pada zaman ini, di zaman yang dulu mungkin beda lagi ya. Di zaman ini kita sudah banyak melihat contoh yang ada. Nah, dari firman Tuhan yang ada saya juga dapat nih, Bu Leni. Mungkin kita wanita ya, jadi saya selipnya di tentang wanita. Bicara tentang wanita, gadis lima gadis yang bijaksana. Ada nggak yang kejadian berbicara tentang ada 5 gadis bodoh? Ya ada. Berarti integritas itu tidak bisa dimiliki semua orang, yang mau saja. Iya, Tuhan, benar ya? Jadi waktu 5 gadis bijaksana ini dengan punya integritas yang luar biasa, dia pegang tuh apa? Pegang tetap berjaga-jaga, dia nggak mau terpengaruh dengan apa kata orang. Pelitanya tetap menyala, itu berarti dia selalu berdoa memuji menyembah Tuhan. Iya, dia standby, Bu Leni. Jadi artinya gini loh, waktu jam doa mungkin ya kita dengan kesibukan tetap kita di dalam Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan, itu bicara berjaga-jaga. Kita nggak tahu loh Tuhan Yesus kapan datang. Benar nggak? Karena kita tahu ada yang tercatat gini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Amin. Itu di Wahyu 22 ayat 12 ayat 12 dan 13 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahmu untuk membalas kepada setiap seorang menurut perbuatannya. Jadi setiap perbuatan kita itu dipertanggungjawabkan, Bu Leni. Iya, jadi kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya tetap menyala, buli-bulinya terus berisi minyak. Artinya kita terus harus masuk dalam doa, pujian, penyembahan agar roh kita menyala-nyala. Akhirnya Roh Kudus itu memenuhi kita, buli-buli kita tetap. Kenapa saya suka dalam perenungan ini, namanya firman kan dalam perenungan. Saya kadang suka baca nih dapat 5. Kenapa Tuhannya kok 5 yang dicatat? Kan masih banyak 10, 20, 30. Kenapa 5? Artinya gini loh, Tuhan tuh nggak pilih banyak. Waktu saya percaya Tuhan pilih saya di antara yang ada. Saya bilang Tuhan terima kasih. Mungkin saya ada bagian di 5 orang yang bijaksana, supaya saya lebih lagi mengerti, gali lagi bagaimana dia berjaga-jaga. Tentang yang paling penting adalah apa? Tanggung jawab, Bu Leni. Itu kalau kita dikasih kepercayaan, itu nama tanggung jawab. Mau di pelayanan kah, mau dikerjakan, mau diusahakan, sampai studi sekalipun yang kayak saya kesaksian, anak saya di studi bisa nggak dia bangun semaunya. Dia nggak mau nurutin, dia pura-pura ngomong sama orang tua, saya sudah ikuti. Iya, padahal tidak. Itu tidak berintegritas. Itu waktu yang bicara, yang tadi yang dari awal ngomong kan, itu waktu yang bicara apa? Nanti nilainya yang kelihatan. Kalau di pelayanan bertumbuh enggak? Kan gitu nggak? Berbuah nggak? Kalau di pekerjaan naik pangkat enggak? Kan gitu kan? Promosi tidak. Gajinya naik enggak? Kan gitu kan? Kalau di usaha berkembang enggak? Nah itu poin-poin yang kita memang harus kita ngejalanin. Jadi integritas itu intinya berarti berdasarkan perkataan, tindakan kita yang seharusnya berprinsip kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, apapun keadaan kita hari ini, kita dituntut untuk tidak kompromi dengan dunia. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, kita tetap memegang perkataan firman Tuhan dan tetap jadi gadis yang bijaksana. Dan saya juga mau kesaksian, Bu Leni, tentang COVID inilah. Mungkin nggak mudah sebagai saya pelaku usaha ya. Banyak hal yang saya pertanggungjawabkan dengan mungkin saya kebetulan di properti. Jadi pertanggungjawab seperti apa? Saya tuh benar-benar ancep banget apa yang dikatakan oleh pemimpin rohani kita, Pak Niko. Bicara tentang di Mazmur 15 ayat 4b.
Tetapi muliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Iya. Itu saya benar-benar ngerasain banget. Tuhan, saya berjanji sama setiap owner saya pegang unitnya, saya maintain, harus saya bayar, bagaimana saya harus ngejalanin. Kadang-kadang rugi Bu Leni. Tapi dengan tindakan Pak, saya percaya Tuhan pasti menyediakan semuanya. Tuhan memuliakan kita. Amin. Itu bicara gini, ada satu mengandalkan Tuhan. Jadi kita bicara gini, waktu kita udah deket sama Tuhan, kita tuh hanya bisa bersyukur, menangis sama Tuhan. Tuhan, aku udah gak mampu Tuhan, tapi Tuhan sediakan semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Dan kita juga tentunya di hari-hari ini, di hari-hari terakhir sebelum kedatangannya untuk kedua kalinya, di sini integritas kita dituntut. Berarti kita harus terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh jauh dari situ. Bahkan tidak boleh melenceng dari sana. Iya. Kita jangan pernah takut ya Bu Leni. Iya. Saya jujur sampai hari ini saya bukan katakan saya tidak takut namanya dengan orang-orang sekeliling saya. Mungkin ada atasan, ada yang level-level lebih tinggi lagi, bukan begitu. Tapi kita bicara tentang integritas, itu bicara tentang pribadi. Iya. Waktu engkau melakukan yang benar, engkau tidak akan pernah takut. Amin. Waktu itu penentuan itu yaitu waktu engkau berjalan dengan waktu engkau integritas itu ada dalam diri kamu, apa yang kamu perkatakan, tindakan kamu itu yang akan menunjukkan. Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Karena kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan adalah satu-satunya hal yang akan membawa kita kepada hidup yang memiliki integritas itu. Yaitu siapa? Hidup yang memiliki Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Kalau pengalaman Bu Leni apa yang bisa disaksikan, gimana cara Bu Leni menjaga nih supaya integritas itu tetap ada, tetap terus sama seperti tadi 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu, kita tetap berjaga-jaga hari-hari ini. Mungkin banyak tawaran-tawaran dunia ya, tawaran-tawaran yang katanya seperti dosa putih gitu ya. Oh nggak apa-apa, ini kan demi kebaikan kita akan menolong, lakukan saja yang ini. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita berpikir, oh iya ini kan untuk menolong, jadi tidak apa-apalah melakukan, padahal itu tidak sesuai. Apalagi Bu Leni tantangannya ya sebagai pembiayaan keuangan, gimana Bu Leni tantangannya? Ya apalagi hari-hari ini kan secara ekonomi kita terganggu gitu. Iya. Kalau kita lihat ada duit yang bisa, tapi kan kita harus tahu itu bukan bagian kita. Amin. Itu Tuhan punya, duit Tuhan. Jadi kita harus mempertanggungjawabkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kita percaya semua teman-teman sahabat Facebook, FB, sahabat di IG, semua jangan pernah khawatir. Waktu engkau pegang integritas itu baik-baik, engkau tidak akan pernah, walaupun tantangan ada, godaan ada, kita terus pegang janji Tuhan. Waktu kita pegang janji Tuhan, ada hal yang akan kau terima dalam satu kebenaran. Katakan ya kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang paling penting ketika aminkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kalau memang itu tidak dan salah, harus berani mengatakan tidak dan salah. Amin. Itulah kita berintegritas di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi caranya bagaimana biar kita tahu bahwa kita berintegritas dalam, tidak lain adalah kita harus rajin baca firman. Kita harus hidup dalam doa pujian penyembahan agar pelita kita terus menyala, agar buli-buli kita berisi minyak, kita dipenuhi. Amin. Buat sahabat Facebook, IG yang merasa mungkin mau bertanya nih, bingung integritas itu seperti apa sih, kok saya bingung ya. Nah, di sini kita bukan asal bicara untuk hal-hal yang sepele ya, tapi kita bicara gini, ada satu kebenaran yang nanti kita sharing, dan saudara nggak perlu takut. Bisa hubungi kami di GBI Rempuah Raya 1H. Jadi bisa dilihat ya nomor teleponnya, bisa telepon yang mau sharing. Kami percaya saudara-saudara semua yang dibicarakan akan kita keep. Amin. Jadi Bapak Ibu sahabat Cicet dimanapun berada, putuskan hari ini, mulai buka hati,
hiduplah dengan gaya integritas yang dari Tuhan itu sendiri. Amin. Karena integritas lebih berharga daripada kekayaan, lebih penting daripada kenyamanan kita sendiri. Mungkin kita tidak nyaman kalau misalnya kita benar-benar hidup hari-hari ini, apalagi ini kita mau masuk dalam puasa ya, 2 puasa. Saudara kita yang beragama berbeda dengan kita juga akan berpuasa. Kita juga sama, nanti kita di hari Senin juga kita akan berpuasa sampai dengan tanggal 12 Mei. Mari Bapak Ibu masuk dalam doa pujian penyembahan, karena integritas itu lebih berharga, sekali lagi lebih berharga dari kekayaan, dan lebih penting daripada kenyamanan kita, daripada kenyamanan hidup. Itu lebih penting, karena itu yang akan membawa kita terus di jalur, di tracknya Tuhan, di kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Jadi kita terus belajar ya Bu Leni, jadi jangan pernah menyerah. Kita percaya waktu kita mungkin udah gak mampu, waktu ada goda-goda dan pegang Tuhan, tetap ada firman Tuhan. Tidak mudah memang untuk menjadi orang yang berintegritas di dalam kebenaran firman, tapi ketika kita terus berusaha dan terus pegang kebenaran firman itu, kita akan dimerdekakan dan menjadi pemenang. Kita juga rindu buat untuk saudara yang rindu didoakan, bisa untuk call kita ya, dan kita juga mau berdoa Bu Leni. Apa Bu Leni yang doakan? Oh haleluya. Boleh, kita akan bersama-sama berdoa buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, yang rindu didoakan. Taruh tangan di dada, taruh tangan di dada, dan jamah bagian mana yang kau ingin disembuhkan Tuhan, yang ingin disembuhkan ada Tuhan. mujizat Tuhan, ada mujizat, ada lawatan Tuhan. Amin, amin. Diralabaya nama syandara kabaya nama yaralabaya. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami angkat doa, kami bersyukur Tuhan. Untuk sore hari ini Engkau menjamah Tuhan setiap pemirsa Cicet Tuhan, dimanapun berada Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau lawat mereka Tuhan. Ketika mereka sakit Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat diberi kelegaan Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan Yesus, yang sakit dipulihkan, disehatkan, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang usahanya Tuhan sedang tergoncang saat ini Bapa, mari Engkau lawat Tuhan, Engkau pulihkan setiap usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah, Engkau sumber dari segalanya Tuhan Yesus, dan Engkau sanggup Tuhan. Biarlah Bapa, bulir-bulirmu, bulir-bulir darahmu Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga mengundang Tuhan Yesus, oh saudara-saudara Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan, yang hari ini, oh Tuhan Yesus sendiri Tuhan, oh buka hatimu, terima Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sore hari ini. Hiralabaya nama syandarabaya ralabaya nama yaralabaya ralaba. Terima Tuhan Yesus sore hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hiralabaya nama syandarabaya nama yaralabaya ralabaya ralaba. Mari kita ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku. Ampuni dosaku Tuhan Yesus. Oh ralabaya nama, terima kasih Tuhan. Jadilah Tuhan di dalam hidupku. Jadilah Tuhan di dalam hidupku. Oh catatlah namaku di dalam buku kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat buat saudara yang sudah terima Tuhan Yesus. Kita sudah ada di penghujung program Cicet sore hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian yang rindu untuk beribadah juga. Kita ada juga program ibadah setiap hari Minggu di YouTube GBI Rempoa jam 9. Untuk umum ya, jadi untuk anak sekolah minggu jam 8 juga ada GC juga, ada youth di jam 14.30. Dan kami juga mengundang untuk saudara FB dan Facebook untuk acara selanjutnya di hari Sabtu jam program 19.30 program bisik. Jadi bisik artinya apa Bu Leni? Bisik itu bincang tapi asik. Ada firman Tuhan, ada pujian penyembahan yang mulai dia pasti asik, luar biasa.
memberkati. Yesus memberkati.